Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus adik-adik semua. Selamat Hari Kenaikan. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, tema kita hari ini, muliakanlah Allah. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berlimpah Sukacita di Hatiku. Musik. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami bagimu ya Tuhan, atas segala berkat, karunia, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk menebus kami, anak-anak Tuhan, dan memberikan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Biarlah semua kemurahan, kasih setia Tuhan itu boleh kami hidupi sebagai anak-anak Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang beribadah ke hadapan-Mu. Berkatilah kami di tengah-tengah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Musik. Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya, 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Berkumandang Suara dari Seberang. Musik. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyengat yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyengat yang terlelap. Semua adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Ibrani 13 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, lagu kita adalah Kusuka Menuturkan. Musik. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Anak-anak Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian, peringatan, atau perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang pernah melihat layangan terbang tinggi di langit? Nah, semua pasti pernah. Waktu kita lepaskan, layangan itu semakin lama semakin tinggi sampai akhirnya hilang di balik awan. Tapi meskipun kita tidak melihatnya, kita tahu betul bahwa layangan itu masih ada kan? Nah, pinter, betul. Itu buat teman-teman, adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang suka main layangan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peristiwa besar. Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, ia tidak langsung naik ke surga. Ia masih bersama murid-muridnya selama berapa hari? Betul, 40 hari. Yesus mengajar mereka, Yesus menolong mereka mengerti bahwa Yesus benar-benar hidup, dan Yesus mempersiapkan mereka untuk tugas yang baru. Nah, lalu pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu tempat dekat Betania. Dekat mana? Betul, Betania. Di sana, Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Nah, dan waktu ia sedang memberkati, Yesus terangkat ke surga. Nah, murid-murid melihat Yesus naik makin tinggi, dan makin tinggi, sampai akhirnya tertutup awan. Nah, tapi mereka tidak sedih. Loh, kenapa? Mereka justru bersuka cita dan memuji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa murid-murid malah bersuka cita?
Nah, coba pikir, Yesus pergi ke surga. Murid-murid ditinggal. Tapi kenapa murid-murid malah senang? Jawabannya adalah karena Yesus sudah berjanji bahwa Yesus akan mengirimkan penolong. Apa itu penolong? Roh Kudus untuk menyertai dan menemani mereka. Nah, ternyata Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Ia akan datang kembali suatu hari nanti. Jadi murid-murid tadi tahu, walaupun mereka tidak bisa melihat Yesus dengan mata mereka lagi, tetapi Yesus masih bersama mereka dalam hati dan hidupnya. Nah, jika begitu, apa artinya untuk kita hari kenaikan ini? Apa artinya coba? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun kita tidak melihat Yesus sekarang dengan mata kita, tetapi kita percaya bahwa Yesus adalah Yesus yang tetap hidup dan memerintah di surga, sekaligus Yesus yang selalu bersama kita lewat Roh Kudus. Jadi pertanyaannya, di manakah Tuhan Yesus hari ini? Di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Nah, Yesus memerintah, tetapi dalam Roh Kudus Dia ada bersama kita. Itu Immanuel itu namanya. Nah, sehingga kita bisa tetap berdoa, memuji, dan bersaksi tentang Yesus. Nah, caranya gimana? Nah, contoh kecilnya, kalau ada temanmu yang sedih, kamu bisa menghibur mereka. Kalau ada yang belum kenal Tuhan Yesus, kamu bisa cerita tentang kebaikan-kebaikan yang kamu alami yang bersumber dari Yesus. Gitu. Kamu juga bisa rajin datang ke sekolah minggu, ke gereja, berdoa, membaca Alkitab. Nah, itulah caranya kita menjadi murid Yesus sekarang. Ayo anak-anakku, kita bersukacita seperti murid-murid. Yesus sudah naik ke surga dan itu adalah kabar sukacita. Artinya, Yesus adalah Raja yang hidup. Ia melihat, Ia mendengar kita, Ia menyertai kita setiap hari. Maka, mari kita memuji Tuhan dan terus hidup dalam kebaikan. Yuk, kita juga seperti murid-murid ya, yang penuh semangat dan suka cita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang naik ke surga, menyertai kami dengan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Yesus yang di surga adalah Yesus yang menyertai kami selalu, yang memerintah kami untuk selalu mempersaksikan kebaikan Kristus. Sertai anak-anakmu Tuhan dimanapun berada, seluruh anak-anak sekolah minggu, agar tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Satukanlah. Musik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Anak-anak Tuhan, marilah kita berdoa doa Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Selamat Hari Kenaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.